Kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukul jasad, ya, menjadi insijam bilqalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Itu kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab itu lewat ngaji ini kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat sholat? Intinya kajian Nabi dan hadis seperti Allah dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Perlu kulatur akan tenggeriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita mau misalnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ya. Satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakam dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ketika faida qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa nama? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting polaturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing istighfar atau pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Bukan kami tumbuh, tapi alhamdulillah aman salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah cara tasawuf muji ingsun Allah ing Allah.
Itu cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi. Dengan Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling setira, paling Yusuf. Aduh raja tidak no. Nah, mau hormat nanti apa? Supir. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtuwah atau hamidu. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, bohong dia. Atau kue menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buat Republikan, buat Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya di SBY kita kalah. Prabowo kita. Ini kalau kalian ini pencapaian ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Pertama ngerti asal usulnya. Kalau ada rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Kehilangan apa? Roh. Kalau kalian ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya berundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ni terhadis kuti alhamdulillah qala hamidani abdi hamba kunci. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata segala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama muji nganti sepi. Lagi misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya berapa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima berapa? Hukum mau muji. Tapi juga kalau dipakemkan itu tadi misalnya Samar mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nanda? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan dari Gus Nanda itu ono anania ya, ini sekolah pulau. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Okay. Karena kita muni saya, umum tenan hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki mun hamid tuwa, lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan apa. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti serta hadis tadi Nabi hamidullah atau sabtu betul semuanya pakai redaksi pakem. Pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk.
Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi sepura nang swarga nang kelon berita. Itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinter sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau ono bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita kata cerita tentang dunia tasawuf tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dhewe ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon deh neraka muji wiridan. Saya pengiran malaikat kowe tahu lagu sing neraka dimuji itu. Memang terus Gusti kula iki jaga. Oh, neraka kok muji terus. Terus akhirnya takut ibu pengiran. Tapi tak lupa neraka aja muji aku. Lalu hubungannya neraka ibu kula. Hubungannya kula bejinan dia muji. Kalau neraka aja betul betul nanti nopo. Kalau lah perasaan yang ngoten saat sebagai orang alim perasaan gua. Malaikat Jibril ngadani aku minta ahli gue ternyata mengaku. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga banda, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, lalu kok nyembah aku, memuji aku, mau pengen rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran, apa hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Maksudnya ada Tuhan. Nah, jenis kaulah itu muji, no? Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Kudur. Nah makam kudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena kudur. Iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon-culon teng jenengan. Mari perkara, habis bakat kawula mari perkara. Nyuwun tulung. Wong terus nasiri dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Akhir nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Ora ada jare Fatihah dibari maliki objektif. Ora kagak nyuwun tulung mesti napa? Oleh nafsi wong setia. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qadar. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang sarang jam 8 sampai jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau betul pulang. Kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali melepas tonggo-tonggo haji, ulang ngomong haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fikir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kata sekolah ini misalnya ditekir jengkel buat haji ini biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula.
Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digendaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Senang widuan, nikmat jadi widuan. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat jadi orang sing nyucupi, orang sing gilo. Senang omongan tiga-tiga, enggak. Macam-macam.